Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ramadhani. Saya Putri Amanda Uliaroti. Saya Normi Aldawati. Saya Anggriani. Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Amin, inilah Bendungan Tapin, yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kalsel. Bendungan Tapin termasuk dalam program pembangunan 65 bendungan besar di Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo. Bendungan Tapin dengan luas genangan 425 hektar ini mampu menampung 56,7 juta meter kubik air. Saat ini juga proses pembangunan jaringan irigasi untuk mengalirkan air ke areal persawahan petani seluas 5.472 hektare, meliputi 5 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Tapin, Kalimantan Selatan. Selain itu juga dirancang mampu menyediakan air baku sebesar 500 liter per detik, dan menghasilkan listrik tenaga air sebesar 3,3 megawatt. Bendungan bertipe timbunan batu zona inti tegak dengan tinggi bendungan utama mencapai 70 meter ini juga dirancang mampu mereduksi banjir sebesar 107 meter kubik per detik. Ditambah, bendungan multifungsi ini juga memiliki potensi menjadi wisata unggulan di Kalsel dengan menawarkan keindahan alam. Apabila tidak hilang, pesona budaya lokal khas Dayak Piani direncanakan sebagai salah satu daya tarik untuk wisatawan. Bendungan yang mampu menampung air sebanyak 70,52 meter kubik ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektar, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik. Pada tahun lalu, dibangun sejak 2015, bendungan ini menelan dana 1,058 triliun rupiah murni dari APBN multi-years dan menjadi salah satu proyek strategis nasional, PSN, yang ada di Banua. Bendungan Tapin juga dapat dijadikan konservasi air, groundwater recharge, dan destinasi wisata di kawasan daerah aliran sungai, Das Tapin. Kehadiran bendungan ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan Banua dalam kerangka menyuplai kebutuhan pangan ibu kota negara. Dampak positifnya sudah nampak. Kehidupan masyarakat di Desa Pipitak Jaya dan Harakit yang tadinya, dulunya mohon maaf kehidupan masyarakat di sana jauh dari kelayakan, sekarang mereka sudah kelihatan makmur. Kedepannya nanti bagaimana mereka mengelola, mempertahankan dan merubah kehidupan anak cucunya kelak misalnya untuk pendidikan dan lainnya dari uang hasil pembebasan tanah. Kami sebagai petani mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para pimpinan untuk adanya bangunan bendungan irigasi, sehingga dibangunkan pula tersier yang mengalirkan ke areal cetakan sawah kami. Dulunya sebelum adanya bendungan irigasi ini, pendapatan para petani cuma 3-4 ton per hektar. Setelah dengan adanya bendungan ini, maka meningkat menjadi 7-8 ton per hektar. Dan dulunya cuma 1 kali, sekarang sudah 2 kali, bahkan sampai 3 kali tanam.
untuk manfaat daripada proyek pembangunan bendungan Tapin ini untuk masyarakat ya sangat dirasakanlah. Pada tahun 2021 telah terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan, di semua kabupaten kota yang ada, 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, hampir keseluruhan terdampak banjir besar, kecuali Kabupaten Tapin yang dampak banjir itu sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak terdampak. Itu akibat daripada setelah dioperasikannya bendungan Tapin pada bulan Februari 2021 itu. Dampak negatif yang terjadi, sekarang keharmonisan sosial masyarakat sudah terasa memudar berbeda seperti yang dulu, solidaritas masyarakat sebagai orang adat perlahan mulai menghilang. Kebudayaan pun juga terancam hilang. Banyak faktor yang mempengaruhi, Kecamatan Piani yang letak geografisnya berada di area perbukitan ini berpenduduk 5.965 jiwa. Dari 8 desa, diantaranya ada 4 desa yang dihuni masyarakat adat Dayak, diantaranya Pipitak Jaya, Harakit, Batung, dan Balawayan. Taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling